Salam sukses. Berjumpa kembali di Marley Farm. Pada video kita sekarang ini akan membahas tentang bagaimana pembuatan kandang jangkrik bagi pemula. Dan persiapan-persiapan kandang, apa yang perlu diperhatikan akan kita jelaskan di video berikut ini. Jadi buat tahapan selanjutnya seperti penanganan jangkrik pasca menetas, pembesaran, pemberian pakan, panen, itu akan kita bahas di video terpisah sesuai dengan tahapan-tahapan yang akan kita kerjakan. Jadi buat teman-teman penonton bisa mengikuti video-video kita, karena video-video kita yang akan kita update ke depannya itu sesuai dengan tahapan-tahapan yang akan kita kerjakan mulai dari persiapan kandang sampai nanti pasca panen. Dan tujuannya juga mempermudah teman-teman untuk mengikuti segala tahapan-tahapannya, dan kalaupun ada pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan video-video yang akan kita buat nantinya. Jadi bagi pemula bisa mengikuti video ini, cara penanganannya, cara pembuatan kandang, sambil membuat kandang akan kita jelaskan tahapan-tahapan pembuatan kandang. Berikut tahapan pembuatan kandang. Di sini kita tidak praktekkan pembuatan kandang langsung karena pembuatannya sederhana, bahan-bahan dan alat-alatnya juga sederhana. Jadi kita hanya menjelaskan kandang yang sudah jadi. Jadi buat teman-teman yang mau buat kandang, semoga ini bisa membantu. Sebelum buat kandang, teman-teman harus tentukan dulu kandang mana yang mau dibuat. Ini kita akan tunjukkan beberapa model kandang yang biasa digunakan peternak. Ada model kandang standar, kemudian ada kandang kecil, dan juga ada kandang jumbo. Silakan teman-teman yang menentukan. Karena kebanyakan peternak menggunakan kandang sedang, kita akan coba paparkan ukuran dari kandang sedang. Kebanyakan peternak pakai kandang seperti ini. Panjang kandangnya itu 251 cm atau 2,5 meter ya. Kemudian lebarnya itu 61 cm. Tingginya dari lantai itu 76 cm. Kalau tinggi kandangnya itu 64 cm. Kemudian biar kandang teman-teman kokoh, teman-teman buat juga rangka-rangkanya atau tulang di sisi belakang seperti ini. Perannya kurang lebih sebagai pondasi. Selain sisi luarnya, di bawah kandang juga kita buat tulang-tulang seperti yang tadi, biar dia lebih kokoh, karena di dalam kandang bisa sampai 20 kilo total beratnya. Kemudian tutupnya kita bisa buat dari rang-rang biar lebih awet, biar predator tidak bisa masuk seperti cicak, laba-laba, dan predator-predator lainnya itu tidak bisa menggigit tutupnya karena terbuat dari rang-rang. Biar kandang kita juga awet seperti yang ada di video ini, kita bisa lapisi dinding atau sisi dalam kandang dengan cat atau menggunakan semen. Pengaplikasiannya mudah, bisa menggunakan kuas biar dia permukaannya rata. Kemudian di sudut-sudutnya kita pastikan tidak ada celah atau lubang sedikit pun. Kita bisa tutup dengan semen atau juga lem kayu biar jangkrik yang kecil yang baru menetas itu tidak bisa keluar dari lubang-lubang atau celah-celah sisi atau sudutnya. Biar jangkrik kita juga tidak keluar dari kandang, di sisi dalam atasnya kita lapisi dengan lakban. Bisa menggunakan lakban kuning atau juga lakban bening, tergantung teman-teman punyanya lakban apa, itu terserah.
Kalau bisa kita buat 2 lapis seperti yang ada di video ini. Lakbannya kita buat 2 lapis. Dia semua sisi dari triplek ini harus terkena lakban. Jangan ada celah sedikit pun, karena kalau ada celah, jangkriknya bisa masuk ke celah itu dan keluar. Jadi lakbannya benar-benar menempel ke semua sisi. Biar kandang kita juga tidak dimasuki oleh semut, kita antisipasi dengan menggunakan oli. Olinya ini bisa menggunakan oli kotor. Kita masukkan ke wadah, kemudian kaki kandang jangkrik kita masukkan ke dalam wadah yang tadi. Jangan terkena ke wadahnya. Jadi seperti gambar ini, dia ada di tengah-tengah wadah. Jadi tidak ada celah untuk semut bisa menyentuh kaki kandang jangkrik kita. Untuk tempat menempel jangkrik atau rumah jangkrik, kita menggunakan egg tray atau cangkang telur. Ini bisa kita dapatkan di mana saja, mudah. Kita akan tunjukkan cara penyusunan dan pemotongan egg tray tersebut. Ini dia ada 2 sisi, yang halus dan yang kasar. Kita gunakan sisi kasar di luar seperti ini. Kita potong pas di tengah-tengah egg tray, jangan sampai lepas, biar bisa kita lipat atau kita patahkan seperti ini. Setelah selesai kita potong dan kita lipat, bisa langsung kita susun di dalam kandang jangkrik kita. Kita susun melebar seperti ini atau juga memanjang, itu tergantung kondisi kandang teman-teman dan mudahnya seperti apa, sama saja, tidak ada masalah. Jadi jangan sampai ada ruang kosong yang tidak terkena egg tray, biar jangkriknya bisa menempel, tidak saling menimpa di dalam kandang. Kita siapkan juga tempat pakannya, pelet terbuat dari triplek, bisa juga kardus yang keras, atau mungkin ada piring-piring bekas yang bisa kita manfaatkan, terserah gimana teman-teman. Ini seperti yang ada di gambar, menggunakan triplek, cuman yang sebelah kiri kita kasih lat asbes di sisi luarnya. Kalau kita sudah buat seperti ini, kita tinggal masukkan ke kandang seperti ini. Tinggal kita letakkan di atas egg tray-nya. Ini ada contoh kandang yang sudah berisi jangkrik. Nah, seperti ini. Tinggal letakin di atas egg tray, lalu kita isi pelet di atas tripleknya. Setelah tadi kita menyusun egg tray, kita bisa menebar langsung benihnya, bibit telur jangkrik. Jadi kita bisa pakai media koran seperti ini, dan kita bisa tebar rata. Gunanya untuk sewaktu jangkrik bisa menetas, dia langsung keluar dan telur jangkrik tidak bergumpal-gumpal. Jadi untuk telur jangkrik ini ciri-ciri warnanya coklat ketua-tuaan ya, seperti ini. Jadi tekstur telur jangkrik agak kasar. Setelah telur jangkrik tadi yang sudah kita tebarkan secara rata, kita bisa menutup telur jangkrik ini memakai koran. Gunanya untuk telur jangkrik ini bisa hangat di dalam kandang jangkrik. Kenapa harus hangat? Karena supaya bisa normal penetasan telur jangkrik tersebut. Setelah itu bisa kita tutup kembali kandang jangkriknya. Jadi teman-teman, itulah tahapan-tahapan pembuatan kandang. Jadi bisa diikuti terus tahapan-tahapan bagaimana untuk memulai
dan mempersiapkan kandang untuk budidaya jangkrik. Tapi sebelum itu saya menjelaskan tentang sekilas tentang jangkrik. Jadi jangkrik yang kami budidayakan ini adalah jangkrik alam atau jangkrik madu. Ada banyak jenis-jenis jangkrik. Jadi tergantung teman-teman di daerah masing-masing yang mana yang lebih populer. Ya bisa saja jenis jangkrik kalung atau jangkrik alam atau jangkrik seliring. Jadi sebelum berkecimpung teman-teman di budidaya jangkrik ini, teman-teman bisa mencari informasi di mana pemasarannya. Salah satunya bisa di toko burung, di tempat penangkaran burung, di kios-kios, atau agen, atau tangpula, atau tempat pemancingan. Jadi buat teman-teman yang sudah memutuskan untuk berkecimpung ke dunia usaha ternak jangkrik ini, yang sudah yakin, tapi masih sedikit bingung dengan tahapan-tahapan pembuatan kandang tadi, misalnya teman-teman bisa langsung menghubungi kita di kontak kita, atau kita juga menerima jasa pembuatan kandang segala tipe, tapi hanya melayani tebing tinggi sekitarnya. Kita juga menerima pesanan telur jangkrik, yang pasti telur jangkrik berkualitas. Jangkrik madu. Jangkrik madu. Ya. Kebetulan kita pelihara jangkrik madu. Itu bergaransi ya, 100% jangkrik madu dan 100% bergaransi. Jadi yang masih kesulitan mencari telur jangkrik bisa menghubungi kita juga. Nanti bisa kita siapkan, dan untuk telur jangkrik kita bisa layani di seluruh wilayah Indonesia. Jadi teman-teman yang ingin tertarik atau yang ingin memulai budidaya usaha jangkrik, bisa ikuti terus video-video kita selanjutnya, karena video kita selanjutnya membahas tentang bagaimana cara penanganan awal setelah telur jangkrik menetas. Jadi dukung terus channel kita dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa di-share ke teman-teman semuanya. Dan juga jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi saat kita mengupdate video kita. Demikian video kita kali ini. Ikuti terus channel kita. Salam sukses di Marlai Farm. Terima kasih.